Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Reply Harun akhirnya buka suara terkait Egy Sujana dan Damai Hari Lubis yang mendatangi kediaman Pak Jokowi untuk berdamai, meminta maaf ke Pak Joko Widodo. Yang lucunya, Reply Harun ini dalam unggahan videonya mengatakan ya Pak Jokowi itu melakukan politik pecah belah. Lagi-lagi Pak Jokowi yang disalahin. Yang datang ke rumah Pak Jokowi, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis meminta maaf. Kok bisa-bisanya Reply Harun ini menyalahkan Pak Joko Widodo? Katanya Pak Joko Widodo melakukan politik pecah belah. Aduh. Reply Harun ini sepertinya nampaknya nih ya 11-12 dengan Roy Suryo ya. Sakit hati dengan Pak Jokowi. Inilah yang sering saya sampaikan ya di video-video sebelumnya. Karena penyakit hati, karena iri dengki, orang yang pintar, yang katanya dokter, ahli ya, hilang kewarasan karena penyakit hati. Semoga kita dijauhkan dari penyakit hati, iri dan dengki, teman-teman ya. Amin ya robbal alamin. Reply Harun juga mengkritik Roy Suryo ya, karena Egy Sujana ini dianggap Reply Harun ini dalam pandangannya seperti disingkirkan oleh si Roy Suryo CS. Selain itu ada juga nih terkait Panji. Teman-teman ingat nggak komika top yang namanya Chris Rock waktu acara Oscar karena kepala botak istrinya dijadikan lelucon oleh Chris Rock ini. Nah ya, seharusnya Panji digituin ya. Bam, ya kan? Sebelum kita ke videonya, jangan lupa like dan share. Tak lama lagi, yuk kita saksikan videonya berikut ini. Soal 2 orang tersangka dari 8 tersangka yang sudah ditetapkan oleh Polda Metro Jaya, penyidik Polda Metro dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, itu sowan ke Jokowi. Beliau berdua adalah kebetulan yang paling senior dari semua tersangka, yaitu Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Dan ini menjadi pemberitaan hangat, apalagi kedatangan mereka diantar oleh relawan Jokowi. Banyak hal yang bisa kita bahas ini ya, terlepas bahwa itu adalah hak mereka, tetapi memang ada beberapa hal yang justru kalau saya kaitkan secara langsung, ini makin menguatkan bahwa memang ijazahnya itu palsu. Why? Kenapa harus melakukan politik dalam tanda kutip pecah belah terhadap tersangka? Apapun yang dilakukan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis pasti akan dinilai negatif bagi 6 orang lainnya yang sama-sama dijadikan tersangka, dan dia di klaster 1. Walau sebenarnya saya juga agak mengkritik barangkali kekompakan untuk menghadapi Jokowi, karena from the beginning Egy Sujana dan Damai Hari Lubis memang orang yang di dalam tanda kutip disingkirkan, tidak dibela oleh baik tim Taka maupun ya bala RRT, tim saya, karena tim saya memang mengkhususkan diri pada RRT saja, Roy, Rismond dan Tifa. Sementara tim sana itu tidak membela Egy dan Damai Hari Lubis karena memang barangkali chemistry-nya nggak jadi. Tetapi sebenarnya kan komunikasi harusnya jalan. Nah, karena Egy dan Damai Hari Lubis barangkali ya terkesan disingkirkan atau disepikan atau tidak dikawani ya, akhirnya ya mereka mungkin mencari kawan yang lain justru mereka tidak bisa berkomunikasi dengan 6 tersangka lainnya, terutama lawyer-lawyernya barangkali, dan dia justru disambut oleh kelompok sana. Nah ini yang menjadi pembelajaran bagi kita ya, agar terus saling berangkulan. Yang disalahkan Pak Jokowi. Pak Jokowi dianggap melakukan politik pecah belah. Astagfirullah. Satu lagi nih, Roy Suryo CS menyingkirkan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Luar biasa, sesama mereka aja berani kayak gitu. Ya karena kan tekan dia ya. Wow. Buat Panji sih baik ya teman gue ya. Tapi Ji, nggak gitu juga kali lu stand up. Masa presiden dan wakil presiden negara kita yang sudah terpilih ya, terpilih loh, bukan macem-macem, terpilih, suara terbanyak. Masa kamu, kalau menurut aku sih kamu roasting atau kamu haina begitu. Haina. Kasihan loh, Raffi Ahmad juga
Emang kamu tahu pasti kalau Raffi Ahmad itu dititipin. Kalau negara lain lihat gimana ya, Nji? Malu kali ya. Kok presiden kita di roasting sama warganya sendiri, walaupun itu stand up ya, walaupun itu misalnya, yang nonton rame loh, iya rame, apalagi yang nonton kan dari golong-golongan elu, dari teman-teman elu, pasti rame lah. Oh ya jangan lupa Panji masih sales 0% rumah yang di Jakarta. Siapa ya waktu itu ya? Itu aja ya Ji. Dan kali kalau mau cari untuk roastingan kayaknya agak-agak inilah, janganlah senggol. Yang lagi menjebong Ji ya. Itu aja sih Ji, smart ya Ji, sukses. Oh ya, kalau kehabisan ini bilang Ji, banyak tuh, banyak duit orang yang bisa dipinjem, maksud gue. Lagi rame tentang komika mensrea guys. Siapa dia? Panji. Ya, saya pikir dengan komika itu mereka tidak akan mempermasalahkan karena dianggap bahwa itu adalah gimmick atau lucu-lucuan. Tapi kalau sudah menyerang tentang body shaming, lalu fisik orang, ya, itu udah bukan kritik lagi, tapi itu udah namanya penghinaan dan merendahkan orang lain. Itu menurut saya nggak benar, ya. Mau selucu apapun, mau topiknya komika atau apapun itu, kalau sudah menjelek-jelekkan pribadi orang, apalagi pemimpin-pemimpin negara kita, sebaiknya ada peneguran secara persuasif maupun secara ketegasan. Nah, sekarang ini kan sudah ada undang-undangnya. Kenapa tidak diundang-undangkan saja? Gitu loh. Ya kan? Nah, jadi kalian harus bisa bedakan kritik dan kebencian. Kritik itu adalah kinerja yang kita kritik. Kinerja orang tersebut atau pemimpin tersebut. Bagaimana pemimpin tersebut bisa nggak kredibilitas pekerjaan dia mumpuni atau tidak gitu loh. Ya, kritik semuanya boleh kalau sebatas dengan kinerjanya. Kritik membangun agar permasalahannya ada solusinya, bukan menghina. Menghina itu ya itu tadi, body shaming, lalu menghina fisik, lalu menghujat dengan cara merendahkan orang lain dan sebagainya. Seperti itu maksud saya, ya. Jadi tolong bedakan ya, kritik dan penghinaan, oke? Jadi ini untuk kesehatan mental. Ini sama dengan pembulian, oke? Apalagi pembulian terhadap pemimpin negara kita. Aduh, miris sih. Nggak tahu lah. Panji itu orang yang cerdas loh sebenarnya. Tapi mungkin karena dia memihak kepada salah satu partai yang tidak menang yang mengusungnya, maka mungkin ada dendam pribadi barangkali ya. Ini secara politik loh. Ya, jadi udah bukan pure lagi masalah lucu atau sekedar joking atau sekedar komika dan sebagainya. Ya kayak gitulah. Kalian paham kan maksud saya? Oke. Jadi yuk kita cerdas. Yuk kita kritik pemerintah dengan cara yang smart, tapi tidak menjatuhkan atau merontokkan harga diri orang tersebut melalui body shaming. Oke. Panji dalam stand up komedi dia menghina Gibran. Banyak orang yang disenggol di situ. Tapi yang menarik itu ya tentang penghinanya pada Gibran, wakil presiden. Dibilang ngantuk lah. Dan hebatnya wakil presiden biasa saja, tidak bereaksi. Walaupun bereaksi tapi halus, reaksinya halus. Itulah kelihatan bahwa kalau kita punya wakil presiden itu cerdas orangnya. Tidak menanggapi hal-hal yang receh-receh seperti itu. Walau sebenarnya menyakitkan, tetapi cara dia membalas itu beda kelas memang. Jadi Panji menghina Gibran. Netizen setahu tuh orang Indonesia cari info tentang Panji, bandingkan antara Panji dan Gibran, mulai bandingkan istrinya, bandingkan anaknya. Ketemulah anak Panji, habis. Salah siapa? Sekarang kalau netizen mulai bully anaknya Panji itu salahnya siapa? Salah Gibran lagi, salah Jokowi lagi. Itu yang Bambang Pancul bilang, jangan menyakiti orang baik. Orang baik itu tetap akan dilindungi oleh semesta. Seperti itu. Gibran yang dihina, tapi sahabat-sahabatnya Gibran yang bekerja
Gibran santai saja. Yakin paling sedikit lagi kalau berlebihan netizen bully anaknya Panji, pasti tidak lama lagi istrinya marah. Pasti istrinya bilang itu gara-gara kau itu. Kenapa menghina wakil presiden? Sekarang anak kita yang kena. Mulai dibanding-bandingkan anaknya Gibran dan anaknya Panji. Wow, beda kelas jauh. Istrinya beda kelas jauh. Karir politik ya beda kelas, sangat beda kelas sekali. Begitu. Kita harus pastikan kalau kita mau menghina orang, paling tidak kita lebih hebat daripada orang yang kita hina. Betul. Masa kita tidak berkelas kok mau menghina orang yang berkelas? Dengerin tuh ya. Ini informasi yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini, sahabat CK. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye bye.